husna. Masih semangat semuanya. Semangat. Udah ngantuk belum? Semangat. Mari kita mulakan dengan biar enggak kesel membaca Al-Fatihah bersama-sama. Selamat datang. Semangat. Selamat datang majelis semuanya. Selamat datang Bu Evi, Mitra dari jalur Wima. Sampai mulai. Itu ini udah daripada spesial hari ini itu home sharing dan halal informasinan. Ini masih nunggu yang dari dulu dan Wima. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa ketemu di kediamannya Bu Pur. Ini sama adik saya Bu, karena saya belum bisa nyopet jauh. Jadi memang kemarin puncak-puncaknya itu panas, meriang. Jadi kalau dipegang itu sakit tuh. Terus kakinya itu kayak ngambang gitu. Ya ada sih. Tapi penciuman sama perasaan Mas ya. Jadi bukan corona. Jadi praktis saya kemarin tidur terus ya. Tadi malam ngigo Bu, mimpinya macam-macam. Ini Pak. Karena panas ya, saking panasnya itu. Ya emang ini butuh istirahat. Alhamdulillah hari ini Pak, hari ini saya bisa kesini. Tadi saya mau di cancel sama istri karena kondisi nggak kuat. Terus saya minta adik saya yang nyupirin, alhamdulillah dia mau. Sampai sini, pertama sampai sini apa namanya? Sana, rumahnya apik Mas. Ini rumah zaman dahulu. Rumah zaman Belanda ya. Nah, sama usia tua rumah. Saya belum lahir, Bapak sudah bikin. Dan alhamdulillah hari ini kita juga online Zoom. Sudah ada 10 orang yang gabung. Ada Bu Astuti dari Ungaran. Terus ada Mbak Usnul, ada Bu Listi, ada Bu Mulyani. Mulyani Mbak? Oh iya ada lain kan ya. Pak Nazwar, Bu Siti Khalifah, Bu Suryani dari Hong Kong, Bu Susi, Sulistiana dari BSD Tangerang. Alhamdulillah. Dan ada anggrek ungu. Jadi Ibu bisa lihat hari ini, alhamdulillah produk hari ini semakin bertambah. Masker sudah ada, kain putih sudah ada, minyak telur sudah ada semua. Terus bentar lagi ada ini mie goreng. Mie goreng itu kan menarik ya Bu ya? Belum.
Iya. Dan besok hari Rabu itu ada agenda sama Pak Fili sama Bu Oni di Semarang. Rabu siang. Kalau ibu-ibu mau ikut, monggo silakan. Itu gratis, HS. Di Semarang Kota. Saya tempatnya belum paham, tapi Pak Fili Bu Oni ini lagi keliling. Nah, hari Kamisnya di Jogja. Tinggal kalau mau ketemu sosoknya langsung Pak Fili Bu Oni, bisa ikut. Kalau Bu Murni mau ikut ya bareng saya dari Semarang, dari Ngarang. Kenapa dulu? Yang pasti adalah ini mumpung masih bulan Syawal, saya mengucapkan saya pribadi dan keluarga beserta bisnis 03 taqabbalu minkum minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin jika selama kita bermitra Bu sudah hampir 2 tahun mungkin ya. Itu mungkin saya termasuk sama Bu Pur yang paling banyak saya. Karena paling sepuh ya. Bu Mulyani, terus Bu Hani, Bu Siti, Bu Nur ya, Bu Rohma, Uni, sama Bu Evi, sama Bu Murni. Jadi hari ini saya ingin berikan edukasi tentang kesehatan Bu, karena kesehatan itu penting. Saya hari ini tangan saya baru sembuh. Yang kemarin itu kena apa eksim ya. Itu lama, saya lebaran aja malu sampai. Dokter kok lama. Ini sembuhnya saya bekam sampai berkali-kali. Sampai darahnya habis. Baru dia kering, korengan, ambil. Penyebabnya awalnya luka, terus saya bersihin itu kolam lele. Karena itu bakteri banyak ya. Terus makannya enak terus. Yang paling sering adalah gula. Makanya gula ini sebenarnya kurang bagus dikonsumsi terus-terusan Bu. Ini karena Bu Sri baru datang ya. Mohon maaf ya datang. Jadi gula ini Mas kalian itu sangat tidak dikerangkan untuk diminum atau dikonsumsi rutin terus. Karena gula pasir itulah yang kemudian hari ini Bu membuat darah kita nggak stabil. Jadi kan kenapa ini nggak sembuh? Karena bakteri itu suka yang manis-manis. Jadi kalau dia kering basah toh, bakteri makan terus, makanya basah terus. Nah, makanya saya kasih PGA Bu kalau siang, kalau malam kasih di beauty, tapi belum efek. Nah, lama-lama tak bekam, keluarkan semua darah kotornya, alhamdulillah bisa. Jadi ibu sekalian, kalau bahas kesehatan ini menarik. Yang keliling Uni nggak pulang kan? Pada nggak pulang ya? Ibu-ibu kan keliling ke daerah ya, daerah saya sini ya. Belakang. Jadi saya itu ke Pak Di, Pak Li gitu kan. Saudara-saudara itu sudah mulai banyak hari ini kena stroke. Nah ini jangan sampai gini Bu, kita itu waktu muda makan enak susah, waktu tua makan enak rentuk gitu, nggak boleh. Itu kan apa ya? Karena kalau hari ini kita nggak aware terhadap kesehatan, nggak konsen terhadap kesehatan, apa yang ibu punya hari ini nggak ada artinya. Karena segalanya tidak berarti kalau kita nggak sehat. Saya dari lagi meriang gini Bu, itu kena AC itu enggak. Ya, rasanya mungkin yang kemarin ditanyakan sama Bu Mulyani gitu kan, dipegang tuh sakit, kepala itu
kalau bekas sakit. Itu karena angin. Jadi malam itu saya konsumsi herba panas, EGM, terus jahit, itu buang angin terus. Sampai isi saya pindah. Karena suaranya nggak pelan. Dan itu berulang-ulang. Wah, luar biasa saya. Bolak-balik kamar mandi. Nah, salah satu yang mengeluarkan angin itu selain sendawa, buang angin, itulah kencing. Makanya ibu-ibu kalau lagi panas kayak saya, Bu, segera ambil herba namanya diuretik, herba dingin. Jadi menurunkan suhu itu dengan cara dia pipis terus. Saya nggak tahu di malam nggak bisa tidur. Bolak-balik kamar mandi untuk pipis. Tapi cepat turun. Kalau enggak ya kayak gini bisa masuk rumah sakit. Banyak. Jadi begitu kamar mandi, minum, tidur sebentar, pengen mandi lagi. Panas, biasa sama mati. Bentar-bentar ke kamar mandi. Iya. Terus dingin. Ya, itu kan cara menurunkan panas itu adalah kalau sindromnya panas, Bu, kasih herba dingin. Kalau sindrom angin, kasih herba panas supaya dia anginnya keluar. Nah, tinggal hari ini ibu-ibu itu kalau sakit sindromnya apa? Kalau sekarang kan modelnya ini, Bu. Panas enggak, dingin enggak. Mendung, saya tahu hujan gitu kan. Jadi kadang-kadang yang imunitasnya kurang bagus, dia drop. Nah, ini kadang-kadang banyak orang itu begitu sakit, itu menghalalkan segala cara untuk sehat. Jadi tetangga-tetangga itu apapun kata orang diturutin. Jadi ada kakak mbah, rajin beli kopi HC, meskipun nyicil ya. Ambil kan gitu. Jadi masih pakai kendit tuh. Nah, masih tentengin gitu. Ditanya sama tetangga yang lagi kena diabetes. Lalu tetangga itu minta langsung ngutus anaknya beli ke tempat adik kan. Adiknya nanya, Mas, orang diabetes boleh nggak minum kopi HC? Ya boleh, tapi gulanya dipisah. Caranya gimana? Air panasnya. Kan kalau kita bikin kopi kan kopi dulu baru air panas. Ini air panas dulu baru kopi. Nah, jangan diaduk. Kan gulanya turun. Nah, baru dipindah ke gelas kedua, diminum. Nah, kalau buat orang ginjal, masalah ginjal, kakinya bengkak-bengkak gitu, Bu. Hitam gitu kan, itu bengkak. Itu dinepin sampai bening, sampai ampasnya turun semua. Nah, diminum airnya saja, ampasnya diminum. Itu untuk terapi orang nggak masalah ginjal. Enggak diminum. Ampasnya kasih yang sehat. Jadi itu salah satu cara, Bu, cara untuk mempercepat. Karena kalau sakit dibiarkan, Bu. Waduh. Nah, bedanya gini, ini ada ilmu yang sedikit. Saya kasih tahu hari ini. Bedanya perempuan sama laki-laki kalau sakit, Bu. Kalau laki-laki kalau sakit itu kayak lebay gitu, benar. Kayaknya itu kayak apa ya? Kalau lihat suami sakit itu kayak masih pengen nulis suatu wasiat aja. Benar. Manjanya keluar kan gitu. Kalau ibu kan enggak sakit apa pun masih jalan aja kan? Melahirkan aja 1001. Tapi kadang-kadang kan laki-laki masih menangguh. Ibu-ibu lahiran sekali tobat lahir lagi. Kalau laki-laki kan sunat sekali seumur hidup. Jadi kenapa laki-laki gitu, Bu? Karena laki-laki itu dia ada lubang emosinya itu, Bu. Besar-besar 2. Jadi begitu lubangnya kena, maka dia kayak gitu. Kalau ibu-ibu itu lubangnya kecil-kecil tapi banyak. Bu Sinten Bu asal Bu? Bu Sinten? Bu? Puji ya. Nah, ini ibu-ibu itu luar biasa, Bu. Masker sama kerudung harus sasi. Dan jangan-jangan sepedanya juga sama. Jadi laki-laki itu dia lubang emosinya 2 gede-gede. Kalau ibu-ibu lubang emosi banyak kecil-kecil. Jadi kalau kerasa itu
langsung semua kerasa Bu, semua sakit semua gitu loh ibu itu. Tapi masih bisa kerja. Nah, yang menarik adalah laki-laki dan perempuan itu bedanya adalah kalau laki-laki itu otak kanan dan otak kiri itu pisah. Kalau perempuan nggak gabung. Makanya kalau para suami-suami ibu, anak loro, itu masih bisa kerja, jalan begitu. Padahal tuh anaknya udah masuk ICU gitu, masih bisa nyantai gitu. Karena otak kirinya nggak terpengaruh Bu. Jadi otak kanan atau kiri itu, jadi otak kanan itu fungsinya untuk ini apa namanya, imajinasi, khayalan, perasaan. Makanya kalau orang stroke sebelah kiri, yang masalah otak sebelah kanan. Kalau orang stroke sebelah kanan, yang masalah sebelah kiri. Nah, kiri itu otak matematika, hitungan, logika. Nah, kalau anak-anak kecil, anaknya Bu Hani, sebelum usia 18 tahun, Bu, itu yang berkembang besar otak kanannya. Makanya anak-anak laki-laki itu sering main. Kalau anak perempuan, itu otak kanan, otak kiri berkembang bareng. Makanya kalau ngajari anak perempuan lebih gampang pada anak laki. Betul? Nah, cara ngajari anak laki itu ada dengan otak kanannya dikasih nutrisi, Bu. Diajak main. Saya contoh bola, ambil bolanya, ini bola. Tulisannya BOLA gitu. Dia langsung melihat begitu. Makanya anak saya itu sama anak saya itu sekolah di sekolah karakter, Bu. Yang kalau sekolah itu pakai sandal jepit, pakai seragamnya bebas. Nanti kalau sekolah ke sawah, jemplung ke kali gitu, lihat cebong langsung gitu. Jadi tidak hanya teori. Tapi kalau anak perempuan saya, Bu, semua sekolah di SDIT. Karena memang mereka tangkap gitu loh, cepat. Karena otak kanan dan otak kirinya berkembangnya bareng. Nah, makanya ibu bisa lihat, kita harus tahu bahwa laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Makanya kalau laki-laki sakit, semua laki-laki sakit itu pada lebay gitu. Manja. Koyo ya apa Bu ya? Saya paham ya. Saya pokoknya ini sendirilah. Artinya kita harus tahu kan dari tadi malam itu kita dibekam sama. Jadi yang bekam tuh Aulia, Radik sama Ibu. Bisa mereka bekam kering. Terus saya bawa MHS seluruh badan. Terus pakai kaos tidur, pakai jaket. Karena ini dingin rasanya. Tapi kalau dipegang tuh panas rasanya. Jadi dinginnya di dalam. Kalau bahasa panas tis. Panas sampai atis. Ini karena tenggorokan saya rada. Jadi pas makan itu asam lambung naik. Monggo Bu. Sini. Dari pelupuh. Dari Sarina. Duwe mesti memaafkan iki. Nah, maka bisa lihat di HNI itu ada satu sayap, yaitu sayap herbalis. Selain bisnis. Soalnya gini Bu, jangan sampai Ibu berjuang ngembangin HNI jadi LED nantinya punya bonus 10 juta sebulan, tapi nggak bisa dinikmati karena sakit-sakitan. Kan percuma. Nah iya. Coba sekarang hari ini Bu lihat. Di tetangga kita itu yang suge-suge sehat nggak Bu? Nah, ada nggak yang sehat? Jarang. Semakin kaya semakin sakit. Kenapa? Karena makannya itu apapun dibeli dia. Nasi Padang gitu kan. Sebenarnya nasi Padang itu boleh Bu, makan nasi Padang boleh. Habis makan nasi Padang, minum zaitun, deep squash, fiber begitu. Kalau mie ayam gitu, kasih zaitun. Supaya apa? Supaya netralisir. Saya gini, kalau misalnya ibu-ibu udah mulai sering usil kalau duduk gini, itu kan berarti peredaran darah terganggu. Peredaran darah terganggu. Kalau peredaran darah terganggu, tandanya dua aja kalau ibu-ibu. Ibu-ibu itu malas minum. Malam minum air putih. Bolak-balik mandi, apalagi
Uni. Begitu banyak ubah dikit aja langsung pengen pipis. Jadi perbanyak minum air putih. Nah, salah satu tandanya orang kurang air putih adalah lihat tangan itu. Nah, lihat tangan. Sini. Di sini di ruas pertama ini dia ada kerut-kerut. Kerut-kerut. Nah, kerut atas itu vertikal. Yang sini, di sini ruas pertama. Ruas itu. Nah. Enggak, berarti bagus minumnya. Kalau ada kerut-kerut gitu, tandanya adalah itu kurang minum dan sering nahan pipis. Nahan pipis itu. Nanti efeknya Bu, telinga berdengung. Terus pegel pinggangnya, pusing. Itu adalah salah satu kurang. Nah, berapa konsumsi air setiap hari? Nah, berat badan ibu-ibu sekalian dibagi 30. Saya nggak mau nanya Bu, karena ibu-ibu itu paling anti tanya berat badan sama usia. Ibu kalau misalnya berat badannya 60 berarti bagi 30. Tapi berapa? 2 liter minimal. 52 bagi 30. Berapa? Ya kasih aja 2 liter. 2 liter. 2 liter. Segitu berapa itu? Liter ya? Tapi kalau berwarna kayak gitu, itu tidak dihitung minum. Nah, kalau minum kayak gitu makan. Kalau saya Bu pakai ya ini Esrafun. Jadi kalau kurang minum efeknya pusing. Jadi kalau pusing jangan buru-buru ngambil Panadol, Promek, Bodrek. Ya. Soalnya mbak saya itu kalau masak jago tua, jago sing tua gitu Bu, itu pakai Bodrek. Iya Bang. Ibu pernah tahu nggak Bu? Kalau masak jago tua pakai Bodrek? Iya, ada sama. Jadi kalau desa itu pakai Bodrek Bu. Nah, kalau jago yang awet begitu dikasih Bodrek empuk. Kalau ibu makan Bodrek itu setiap hari kayak mana? Makanya kalau pusing lihat aja nih. Di sini kalau kerut-kerut berarti kurang air. Tapi kalau ujungnya merah-merah kayak punya bunur ini, itu kolesterol. Nah, kolesterol sama. Ya, merah-merah ujungnya Bu. Bukan ujungnya merah-merah itu. Salah satu ciri khas orang kolesterol itu sini lehernya kaku, terus sini pegel, terus kakinya sering kesemutan. Nah, saat duduk ini ini. Kolesterol itu ada mitra saya itu orang Padang. Kolesterol itu tinggi setelah minum jus kuah, ya karena makannya rendang terus. Ngecat itu. Senderan. Ya lanjut ya. Ini saya mau tanya kolesterol Bu. Tulis sih naruh buku. Merah bukan pipi, merah aja. Ujungnya merah-merah.
Saya sambil nyindir. Sama Pak. Jadi kolesterol itu ada dua, Bu, ada LDL, ada HDL. Ini sebenarnya materi udah ulang-ulang saya kasih tahu. LDL sama HDL. Coba, Bu. Apa singkatan dari LDL? LDL. Low density lipoprotein. Jadi apa namanya minyak jenuh. Contohnya adalah minyak goreng. Minyak goreng itu kalau udah lama dibiarin dia ngentel. Contoh Ibu kalau misalnya bikin apa namanya? Bikin rendang atau bikin sayur apa? Semur ayam. Kalau ayam dikasih santan apa namanya? Ayam dikasih santan. Opor. Opor itu kalau lama kan jadi ngentel ya. Nah, kalau dimasak panas, nanti yang kental itu cair. Nah, kenapa? Karena dia kena suhu panas. Nah, kalau masuk tubuh kita itu terlalu dingin, nggak terlalu panas. Maka yang awalnya cair jadi kental. Maka terus menyumbat. Yang paling bahaya itu kalau menyumbat di jantung. Ya, menyumbat di jantung, darahnya nggak ngalir, sehingga otot jantungnya lemah. Kalau otot jantungnya lemah, Bu, atau jantung lemah, nanti orang itu mudah capek. Salah satunya tandanya jari tengahnya bengkok. Nah, itu. Bengkoknya di atas apa? Pokoknya melintir aja. Kalau nggak kanan gini. Ya. Ya kalau bisa tua itu harus bengkok, Bu, lurus itu. Kan semakin tua itu semakin lurus. Jadi kalau sumbatan itu masuk ke jantung, namanya jantung koroner. Kalau sumbatan itu masuk ke otak, itu jadi stroke. Jadi stroke itu ada dua, Bu. Namanya ischemic stroke sama hemorrhagic stroke. Kalau ischemic stroke itu dia penyumbatan. Jadi selang darah di otak nyumbat. Begitu nyumbat, itu otak nggak ke arah darah. Sehingga otaknya mati. Nah, ketika otaknya mati, Bu, kan dia nggak bisa nyuruh tangan kita bergerak. Stroke. Jadi kalau kita bergerak begini, itu kan disuruh sama otak. Kecepatan sinyalnya itu adalah 800 mil per jam. Bayang. 800 mil. 1 mil berapa kilometer, Bu? Ayo, ini guru-guru nih. Yani, Wani. 1 mil berapa kilometer, Bu? Sama kilometer sama. Beda. Ayo, Bu Ani. Guru kok. Bu Evi, Bu Puji ya, Bu Puji ya. Berapa, Bu? 1 mil berapa kilo? Pokoknya kalau 800 km per jam, itu bayangin, Bu. Kalau Ibu naik pesawat, itu pesawat itu di atas itu kecepatannya 800 km per jam. Kecepatan pesawat itu 800 km per jam. Makanya kalau dari Jakarta ke Semarang itu nggak nyampe sejam. Cuma kalau lihat dari bawah, aku katakan alon. Kalau makanya kalau saya bergerak begini, itu nggak perlu mikir, ini bergerak. Nah, kalau mulai sumbatan itu mati, bagian ini, maka tangan kita lumpuh. Caranya adalah, kalau di saya penyumbatan otak, itu harus sumbatannya harus dibongkar. Dengan konsumsi deep squat 3 kali 3 setiap hari. 3 pagi, 3 siang, 3 malam atau sore. Nah, caranya dikeremus. Kalau obat itu, herbal itu nempel di tekak kita, langsung masuk otak.
Kalau masuk ke bawah lidah kita, masuk ke jantung dan paru-paru. Nyaika Deep Squat. Jadi kalau bahasa sederhana ya, obat jantung itu Bu, obat jantung yang kimia sintetis sama obat jantung herba HNI itu lebih murah sebenarnya. Saya pernah ada mitra itu membeli obat jantung buat bapaknya itu, satunya itu 800.000. Yang terbaru. Satunya dan kalau misalnya kayak gitu Bu, nggak di cover BPJS. Makanya ibu sekalian penting banget bahwa kolesterol itu jangan sampai nyumbat di otak. Yang kedua pecah pembuluh darah otaknya. Nah kalau pecah banjir otaknya Bu, sehingga dia juga menghambat kerja otak. Nah, itu juga sama. Kalau pas orang jatuh di kamar mandi, langsung mukanya menyon begitu, itu jangan langsung diangkat. Tapi keluarkan darahnya di ujung-ujung jari. Sini. Keluarin, terus di telinga, lalu ini dibenerin, kasih kopi, sepel atau sabut, dan gitu didudukin, dia bisa sadar. Tapi kalau diangkat, masuk rumah sakit, begitu gontak-gontak itu, darah semakin banjir dan malah semakin parah. Karena kalau orang stroke itu biasanya diisolasi di ruang karantina. Biasanya ruang karantina itu satu hari itu 4 juta biasanya. Coba kalau ibu beli Deep Squat 4 juta diminum sehari. Itu. Nah, kenapa Deep Squat itu bagus, Bu? Karena Deep Squat itu dari minyak hati ikan hiu. Ibu tahu ikan hiu? Tapi ikan hiu itu banyak, tidak hanya satu, tidak yang besar. Tapi yang diambil itu ikan hiu yang kecil, ikan hiu botol yang sepahat. Nah, ikan hiu itu Bu, diambil hatinya. Hatinya itu 80% adalah minyak ikan. Di squalen. Kenapa? Karena hiu itu kan dia hidupnya 500 meter di bawah air. Yang KRI apa namanya? Nanggala 402. Itu pecah di kedalaman 500 ya? 800. Kebayang Bu, ikan hiu itu hidupnya di 500 meter di bawah air. Pak dalam itu. Nah, itu kan nggak boleh, dia nggak mungkin bolak-balik ngambil oksigen. Maka dia menciptakan sistem untuk ngasih oksigen sendiri pada tubuhnya, yaitu dengan menciptakan namanya squalen. Nah, squalen itu bisa mengikat 3 rantai oksigen. Makanya kalau ibu-ibu lagi lemes, minum Deep Squat itu langsung semangat, karena pada darahnya lancar. Nggak apa-apa. Itu aman. Jadi Deep Squat itu mengandung sorbitol. Tapi sorbitolnya terbuat dari blueberry. Makanya dia itu manis. Anak-anak suka pasti. Kalau anak saya disebutnya obat yang enak. Nah, karena dia sering makan itu. Jadi ibu pengen anak-anaknya cerdas, jangan lupa setiap hari kasih Deep Squat. Kalau masih bilang mahal Bu, nah berarti bonusnya kurang gede. Gede bonusnya. Nggak apa-apa Bu, saya dari kecil Bu. Anak saya dari kandungan udah minum Deep Squat. Istri itu sekarang main kan di USG. Alhamdulillah di USG itu laki-laki. Tapi kalau usus aneh. Kalau usus. Jadi salah satu herba yang dikonsumsi istri saya adalah zaitun sama Deep Squat. Deep Squat, spirulina itu diminum sehari. Sari kurma, karena satu botol sari kurma itu bisa menggantikan 1 kantong darah. Jika ibu mau transfusi, karena gini, ibu kan kalau transfusi darah Bu, pertanyaannya itu darah dari mana itu? Dari orang toh? Nah, kalau orangnya itu nggak sholat,
Orang yang makan babi. Orangnya terus banyak dosa gitu. Makanya paling enak minum sari kurma 1 botol 1 hari. Untuk meningkatkan 1 strip HB. Karena ibu hamil itu kalau mau lahiran itu minimal HB harus 11. Kalau nggak 11 dia nggak boleh lahiran. Nah, cara ditransfusi. Transfusi itu, Bu, istri saya ditransfusi itu sakit katanya. Habis itu keluar nanah kecil-kecil. Anaknya juga sama. Pas Aulia itu ditransfusi. Karena nggak cocok, darahnya kan darah orang. Ya kita nggak tahu darah dari mana. Nah, kalau biar aman, mendingan pakai sari kurma. Paling cocok sari kurma. Karena kan sari kurma itu warnanya kayak darah. Jadi kalau herba itu dilihat kayak warnanya, Bu. Contoh, Ibu tahu daun singkong? Tahu singkong kan? Itu kan kalau batang singkong dipatahin itu kan ada kayak gebusannya dalamnya. Kayak tulang kan? Nah, makanya daun singkong itulah daun yang paling tinggi kalsiumnya. Namun bagi mereka yang asam urat tidak disarankan makan daun singkong. Pertanyaannya, Bu, kalau orang asam urat itu masalah di mana masalahnya? Di ginjal. Jadi purin sama ginjal nggak dibuang. Purin itu bereaksi sama darah jadi asam urat. Nah, kalau orang asam urat minum obat lagi, obat dokter, tambah parah nanti. Makanya jadi komplikasi loh. Tambah asam, tambah gejala masalah. Nah, itulah kemudian sekalian pentingnya kita belajar. Dan di HNI itu lewat HS begini akan diupdate rutin ilmu herbalis sama ilmu bisnis. Nah, sesi kali ini saya pengen ngasih ilmu herbalis. Apalagi ini ibu-ibu habis makan enak-enak. Tiap rumah pasti minum teh manis, sirup, kadang Coca-Cola, Fanta, Sprite gitu. Iya, itu karena ini, Bu. Jadi ginjal udah parah. Dia asam urat itu kan kayak berat, Bu. Berat. Maka dia mengendap di kaki, terutama di jempol. Nah, paling cepat adalah asam urat itu dibekam. Bekam di sekitar. Jadi saya pernah ada pasien itu kakinya bengkak. Itu dibekam keliling. Nanti kalau dibekam itu darahnya berbuih. Ya semua kan ditusuk. Nah, nanti darah lalu kasih herba itu cepat karena orang kalau asam urat itu kalau minum obat asam urat setiap hari memang langsung sehat, Bu. Tapi besok harus minum lagi dan dia pantangan. Jadi kalau orang ada pantangannya itu berarti dia nggak sehat. Contoh, saya nggak boleh makan emping, saya nggak boleh makan sate, saya nggak boleh makan ini, berarti dia nggak sehat. Jadi ibu sekalian penting dijaga gitu. Makanya Deep Squat itu sangat bagus sekali, Bu, sangat bagus sekali untuk penjagaan jantung, otak. Nah kalau anak-anak kita kasih Deep Squat, darah ke otak itu lancar, sehingga mereka berpikirnya jadi cepat. Yang menarik adalah Deep Squat itu kan melancarkan semua darah, Bu. Termasuk darah ke organ reproduksi. Makanya kalau bapak-bapak minum Deep Squat, dia juga vitalitasnya naik. Karena darah kelasannya lancar. Seperti itu. Nah, ini kolesterol itu dia ada HDL dan LDL. Apa itu LDL, Bu? Minyak jenuh. Kalau HDL minyak tak jenuh. High density lipoprotein. Di dalam tubuh kita, Bu, minimal LDL-nya maksimal 150 mg per dl. Jadi ukurannya normal itu tidak boleh di atas 150 mg per dl. Kalau ya HDL itu minimal harus ada 50. Bu. Jadi normalnya itu HDL itu bisa menghilangkan LDL. Contoh, ibu pakai minyak goreng yang udah lama begitu,
Ibu campurin zaitun, nanti dia bisa cair lagi. Normalnya begitu. Tapi kalau minyak gorengnya udah berubah menjadi minyak trans, apa itu minyak trans, Bu? Margarin, terus apa namanya? Keju, kan semua terbuat minyak. Termasuk sabun itu, Bu, terbuat dari minyak loh. Sabun colek terbuat dari minyak. Ada minyaknya itu. Mandi itu buat minyak. Yang paling parah itulah minyaknya kalau dari minyak hewan. Nah, hewan apa itu? Makanya saya pakai sabun yang ada luka halalnya. Nah, selama ini yang saya ketemuin baru HNI aja. Yang lain, saya cerita kemarin dia. Saya punya buku agenda. Buku itu sudah saya pegang hampir 5 tahun. Ternyata setelah saya perhatiin dengan seksama, Bu, itu buku itu sampulnya dari kulit babi. Sampulnya. Buku agenda. Buku hitam yang tulis itu. Sampul babi. Saya pikir ya Allah, saya berapa tahun nih doanya nggak diterima gara-gara cuma sampul buku doang. Nah kan kalau dari babi kan meskipun disamak, meskipun disemir tetap dia najis. Dan harus dicuci pakai 7 kali plus tanah. Begitu ketahuan, Bu, saya buang sampulnya, saya cuci tangan pakai sabun 7 kali plus tanah. Makanya hari ini Ibu hati-hati, Bu, jangan-jangan nanti sampul buku Ibu yang kulit itu terbuat dari babi. Itu jaket kulit, sepatu kulit. Ada orang ikut pelatihan, Bu. Sepatu kulitnya harga 1,5 juta. Ternyata dari kulit babi. Nah, kalau Ibu kayak gitu diapain? 1,5 juta loh. Dijual lagi. Kalau jual lagi berarti jual barang haram tuh. Jadi hati-hati Ibu sekalian. Yang punya sepatu-sepatu yang murah gitu atau yang mahal, cek. Jangan-jangan dia terbuat dari babi. Nah, kalau terbuat dari babi, itu kita doanya sama ini nggak akan terima. Doanya sama ibadah nggak terima selama 40 hari loh. Jadi sekali makan barang haram itu, sesuap aja, itu doanya dan ibadahnya tidak terima sampai 40. Makanya kan ibu-ibu itu kan orang-orang yang pahalanya paling banyak, Bu. Coba, kalau ibu puasa gitu, yang bangun paling awal siapa? Istri kan, Pak ibu toh. Kalau bangun suami itu kan jengkelnya luar biasa. Hai Mas tangi. Katai tangi. Itu. Nah, ibu-ibu itu kan nyiapin masak, terus nyiapin nyiapin di meja. Habis itu makan bareng, bangunin suami kan? Suami ke masjid, ibu ngapain, Bu? Beresin kan? Beresin habis itu nyiapin ke anak dan sebagainya. Ngomong anak itu pahala banyak, Bu. Tapi pahala banyak itu bisa runtur kadang-kadang. Tahu nggak? Yang pertama, Bu, pengeluntur pahala itulah ghibah, nyari jeleknya orang. Gerenengi. Nah, kadang ibu-ibu itu kalau pengajian, orang paling terakhir datang itu paling sering digerenengi. Atau orang yang pertama kali pulang, pasti digerenengi itu. Piye kerudungnya ambek jilbabnya ramicing gitu loh. Hati-hati, Bu, perusak amal pertama adalah nyari kesalahan orang. Gini itu ibu-ibu tuh luar biasa. Yang pertama. Yang kedua, Bu. Yang kedua ubud dunia, cinta dunia. Cinta dunia itu nggak harus pengen mobil sebagai enggak. Yang pertama, ciri khas dari cinta dunia adalah tidak mau kelihatan tua. Hati-hati. Saya ketemu sama saudara-saudara saya, Bu, begitu dibuka kerudungnya, ini putih semua, Bu. Tapi kalau pakai kerudung, pakai make up, itu kayak anak gadis. Make upnya mahal, jutaan, gitu loh. Salah satu ciri khas cinta dunia adalah tidak mau kelihatan tua. No, beda gitu. Kalau ditanya berapa usianya, Bu? 17 tahun. Itu yang pertama, Bu. Tidak mau kelihatan
Yang kedua Bu, berlebih-lebihan. Harusnya beli mobil itu sesuai gitu. Wah, dia pengen yang wah. Sip gitu. Nggak ngukur gitu loh. Dan banyak lagi. Intinya adalah yang ketiga Bu, zolim. Jadi pertama adalah nyari kejelekan orang, yang kedua ubud dunia, yang ketiga zolim. Zolim ada tiga Bu, zolim sama Allah, zolim sama diri sendiri, zolim sama orang lain. Kalau zolim sama Allah itu Bu, ibu pas sendirian, nggak ada orang, itu berbuat dosa. Itu berarti zolim sama Allah. Karena ibu merasa tidak ada orang, tidak ada yang tahu. Padahal dilihat, diawasi CCTV kanan kiri. Makanya saya kalau bercanda Bu, ada orang kalau jalan miring kiri terus. Tahu kenapa Bu? Itu malaikat yang sebelah kanan pindah ke kiri. Karena nggak ada kerjaan. Yang kiri tulis terus, dibantu sama yang kanan. Jadi caranya banyak, jadi miring kiri. Jadi apa namanya? Zolim pada SWT itu salah satunya adalah ibu pas lagi nggak ada orang, ibu berbuat yang berbuat dosa apa? Itu pertama. Kalau zolim pada diri sendiri, ibu tahu itu racun dimakan. Bunuh diri namanya. Tahu orang rokok itu beracun, Bu, ibu deketin. Oleh orang rokok itu 25% masuk ke orang yang rokok, 75% masuk mana? Orang lain. Makanya harusnya kalau para suami ibu rokok Bu, pakai plastik resek. Tutupin gitu. Biar rokoknya itu gak kemana-mana. Gitu. Nah, zolim sama orang lain itu Bu, karena ada ibu kalau naik motor hujan-hujan ada ibu-ibu pakai gamis putih mau pengajian, naik genangan air, itu ada juga yang tadi di Facebook tadi orang itu nutupi jalan orang, jadi rumahnya di belakang. Nah, karena serik di depan itu kan lewat tanah dia, ditutup pagar. Jadi orang nggak bisa lewat. Itu zolim. Itu zolim Bu. Kalau orang nutup jalan orang Bu, maka jalan rezeki tutup. Tutup. Nah, kalau konsepnya Bu, kalau ibu baik sama orang, ibu akan dibaikan Allah SWT. Kalau ibu jahat sama orang, ibu jahat sama orang. Nah, ini bukan sinetron Bu ya. Kalau sinetron kan seringnya gitu. Sampai mati masuk apa? Ngol. Nah, satunya perusak amal itu. 3 dulu, yang 2 nanti muncul. Jangan sampai ibu-ibu punya pahala banyak, gara-gara itu habis pahalanya. Yang paling penting adalah jangan sampai zolim sama diri sendiri. Ibu kalau udah tahu itu MSG, mecin itu zat pencetus kanker, jangan dipakai. Zat pencetus kanker itu Bu, namanya karsinogen. Karsinogen itu dia apa namanya? Yang membuat kita jadi kanker Bu. Apa aja Bu? MSG, mecin. Oh, saya nggak pakai MSG Pak, nggak pakai apa? Sasa, Royco, Podo. Itu. Ini pertama. Yang kedua Bu, itu ini kosmetik. Beberapa kosmetik itu dia mengandung plasenta bayi. Jadi orang luar negeri itu plasenta bayi itu nggak dibuang. Kalau kita kan masukin kendi, masukin tempat, kan dikubur, kasih kembang gitu ya. Kalau di sana itu disimpan, bahkan dibeli sama orang, dibikin untuk kosmetik. Nah, namanya ada kan namanya bioplasenton, nah itu dari plasenta. Dan plasenta juga itu dipakai untuk apa Bu? Dipakai untuk pengembangbiakan vaksin. Jadi vaksin itu dikembangbiakan di plasenta. Bisa plasenta bayi, bisa ginjal kera, ginjal babi. Nah, itu memang vaksin. Maka dia bersinggungan dengan barang haram. Jadi gini, ini vaksin tuh apa virus dilemahkan terus dikembangbiakan di ginjal kera, ginjal babi gitu ya, bang. Udah besar, diambil toh. Nah kan dia ngabung sama selnya ini, selnya babi. Dipisahkan, pakai apa? Pakai tripsin. Dan semua tripsin itu Bu, pakai babi. Tripsin itu zat yang memisahkan antara virus dan sel induknya.
Jadi makanya Bu, saya memang sepakat dengan imunisasi, tapi tidak dengan vaksin. Saya pakai herba. Imunisasi apa? Imunisasi ini. Imunisasi itulah meningkatkan sistem imun, tapi tidak divaksin. Iya, apa namanya, pakai imunisasi bayi itu loh. Iya, saya imunisasi anak saya, Mbak. Tapi nggak saya vaksin. Saya kasih sari kurma, saya kasih madu, kopi seven, itu. Alhamdulillah anak saya dari mulai, kalau Nafisa dulu, karena belum tahu, dia 3 kali vaksin. Kalau yang mulai Radik sampai Askia, itu sama sekali nggak pernah divaksin, nggak pernah minum obat dokter sama sekali. Belas. Ini 3 anak ini pada batuk semua, sama kayak saya. Jadi kalau pas tidur barengan tuh, saya 1 di sini Askia, 1 Aulia, 1 dari Radik, 3 orang. Nah kalau sampai saya sakit, itu paling care ya Aulia. Jadi dipijiti dan sebagainya. Jadi saya tidak menggunakan itu Bu, tidak vaksin itu. Karena tahu vaksin itu sejatinya dia itu konspirasi. Ingat, Indonesia ini negara kaya apa miskin Bu? Indonesia ini negara kaya apa miskin? Kaya, negara kaya terbaik di dunia. Apa yang nggak ada di Indonesia Bu? Emas ada nggak? Ada, apalagi di Solo Bu, banyak banget mas-mas. Jadi kalau misalnya hari ini ibu sekalian, kita punya pilihan Bu untuk tidak vaksin. Pak, bagaimana dengan vaksin corona? Begitu. Kalau memang bisa menghindar, sebaiknya jangan. Salah satunya caranya adalah Bu, meningkatkan sistem imun. Dan imun itu bisa meningkat Bu kalau ibu bahagia. Kalau ibu bahagia Bu, meningkat. Jadi saya kalau teriak-teriak gini sembuh Bu. Tapi kalau di rumah tiduran nggak sembuh. Nah, salah satu nyari kebahagiaan itu, ibu cari bahagianya apa Bu? Kalau ibu bahagia kalau misalnya punya rumah yang besar, ya kejar rumah yang besar. Kalau ibu bahagia kalau utangnya lunas, kejar itu utang lunas. Nyari kebahagiaan. Dan rata-rata kebahagiaan itu tidak harus nilainya uang. Kadang bisa dengan kumpul gini Bu, bahagia Bu. Karena ibu-ibu kalau nggak pernah kumpul Bu, stres ya. Ingat Bu, ibu-ibu itu punya bahasa kasih. Laki-laki dan perempuan itu punya bahasa kasih. Kalau bahasa kasih kurang Bu, stres itu. Dan masing-masing berbeda. Tapi dengan ibu berkumpul begini, nanti saling ngasih bahasa kasihnya. Misalnya contoh, ada orang yang senang dikasih hadiah. Siapa yang senang kasih hadiah Bu? Cirinya orang kalau dikasih hadiah senang, adalah dia simpen hadiah itu dan tahu momen kapan kasih. Ya semua orang kasih senang Bu, tapi paling senang. Kadang ada para ibu-ibu itu ngomong ke suaminya, suami itu nggak sayang sama dia karena nggak pernah ngasih hadiah. Nanti kalau ada yang jadi ide Bu, saya kasih hadiah. Kasih hadiah gamis. Gamis yang harganya sama dengan yang punya istri saya. Yang paling mungkin karena Bu Muri sama Mbak Erna. Tapi ibu lain juga bisa. Gitu. Tapi yang lain juga bisa Bu. Justru kalau yang lain itu masih manajer atau langsung jadi ED bulan depan, wah itu balik lebih jempolnya lebih banyak. Jempolnya papat tuh. Nanti kalau Bu Sri, Bu Pur, Bu Mulyani, Bu Hani, Bu Nur, Uni, Bu Siti Rahayu, ini kalau jadi ED nanti saya kasih gamis plus kerudungnya. Gitu. Kalau Mbak Erna biar beli kerudung sendiri. Ya kalau gamis saya kalau beli ini sih Bu, bukan mahal bukan, tapi yang terbaik. Jadi ibu sekalian penting bahagia. Jadi pertama gini, kalau kita mungkin di rumah tidak pernah kasih hadiah, di sini dikasih hadiah, kasih buah,
kasih makanan. Itu tercas bahasa kasihnya itu. Yang tidak dapat di rumah, dapat di. Yang kedua, Bu, ada bahasa kasihnya pelayanan. Siapa yang dikit-dikit pengen pijitin, dikit-dikit pengennya nyuruh gitu. Jadi lihat suami itu, Bu, kalau kayak lelenya itu pasti kongkon gitu. Itu berarti bahasa kasihnya pelayanan, Bu. Jadi pengen dilayanin. Kopi pengen gawe gitu. Nah, yang ketiga, Bu, bahasa kasihnya waktu. Siapa yang kalau ibu-ibu itu kalau sama orang atau sama suami itu pengen aja cuma duduk berdua ngobrol. Waktu. Jadi nggak suka ngapain, ya sih duduk. Ngapain udah duduk sini aja lah. Itu waktu. Waktu. Yang keempat itu adalah sentuhan. Orang yang senang kalau disentuh. Dilus-lus. Nah, itu kalau suami nggak tahu, nah nanti nggak dapat. Nah, kayak gini kan, ketemu begini kan dapat, Bu. Dapat apa namanya? Dapat semuanya. Nggak dapat dari rumah, dapat di teman-temannya gitu loh. Kalau ini kan perempuan semua, aman gitu loh. Yang kelima itu, Bu, bahasa kasihnya perhatian. Perhatian. Jadi misalnya Mbak Erna pakai gamis apa gitu, itu seneng kalau disebut, wah gamisnya bagus nih gitu. Itu dia senang. Banyak ada ibu-ibu itu udah dandan cakep, tapi ibu salah duduk di sebelah suami. Laki-laki itu matanya lurus, Bu. Harusnya duduk di depan atau dan laki-laki itu tidak kuat ditatap wajahnya. Coba nggak kuat ya. Maka ibu kalau suami lagi nongkrong, nah ibu apa namanya di depan suami itu bergaya, tapi ibu nggak usah perhatikan suami, itu seneng. Atau ibu foto kirim ke WA-nya, itu lebih sedikit dilihat daripada tidak langsung. Nah itu 5 bahasa kasih itu, termasuk ke anak. Kalau anak itu 5-5-nya harus dapat, nggak boleh nggak. Kalau anak sudah mulai balelo, susah diatur, berarti 5 itu nggak dapat. Sentuhan, waktu, perhatian, hadiah, sama pelayanan. 5 itu harus. Jadi anak kecil itu harus sering dikasih waktu. Kalau ngomong tatap wajahnya. Makanya kalau ngomong sama anak kecil itu, Bu, nggak bisa kita berdiri. Coba ibu gini, Bu. Ibu duduk, terus suami ibu berdiri ngomong. Ya ibu lihat apanya? Lubang hidungnya loh. Nah, itu yang ibu lihat, yang anak-anak ibu lihat. Karena anak kan pendek toh. Lihat begitu kan lihatnya lubang hidung, serem gitu loh. Makanya ibu harus jongkok sama sejajar. Kalau anaknya senang main game, Bu, nggak salah juga kalau ibu main game juga. Temenin. Sehingga dia ada waktu. Jadi gini, dia sudah nanti bisa lagi ya saya temenin gitu. Tapi udah nggak dilarang, karena nggak bisa dilarang. Coba anak ibu dilarang main game, nggak bisa. Anak saya itu, Bu, kalau main game, tapi dia punya syarat. Contoh, pagi harus sholat subuh. Yang kedua setelah subuh ngaji dulu. Kalau belum 2 itu nggak boleh main laptop. Terus kalau lagi main laptop, Bu, senang disuruh. Tolong bikin kopi lah, makan. Kalau enggak, itu laptop diambil. Nah, itu kan kita tahu, Bu. Kita tahu. Makanya imunitas kita itu bisa meningkat, Bu, kalau kita bahagia. Nah, salah satu nyari kebahagiaan di hari ini. Dia apa? Ngumpul gini. Yang mungkin ibu punya masalah di rumah, ketemu Bu Nur, tahu-tahu hilang masalah. Seperti itu. Jadi jangan ini kalau HS jangan izin. Gimana caranya hadir? Biar seneng. Tahu, apalagi kalau bonusnya pada naik. Alhamdulillah bonusnya 1 juta gitu. Tak traktir bakso gitu. Ya. Enggak apa-apa, Bu. Mulai dari takmir ayam dulu. Nanti kalau dari nasi Padang naik lagi gitu kan. Jadi ibu sekalian, saya memang tidak memvaksin anak saya, tapi saya imunisasi. Waktu dulu anak saya itu saya kasih susu formula, dimarahin sama bapak saya.
wah anak cilik kayak susu gitu. Loh jadi nggak tahu susu anak saya loh. Susu anak saya itu 75.000 3 hari. Mahal banget. Sehari ada. EGM kan 75.000 kan? Ya makanya kita nih Bu, kalau awal-awal di HNI kadang-kadang kayak aneh. Kenapa? Anak yang lain posyandu kita nggak posyandu. Saya jarang posyandu. Ya nunggu mie ikan tiap hari anak saya kasih mie ikan. Yang kecil ini kalau dapat vitamin dari posyandu juga nggak. Tapi kalau yang dulu-dulu saya kasih soalnya kan belum masuk kan. Enggak saya kasih. Makanya saya kadang-kadang nggak datang itu bukan nggak mau. Biar itu jatah anak saya itu dikasih orang lain. Makanya kalau saya tanya milih sekolah bayar atau gratis? Bayar. Biar yang gratis itu buat yang nggak mau. Kalau saya mau bayar, saya bayar Bu. Karena semakin mahal sekolahnya itu, biasanya guru semakin bahagia. Karena gaji gurunya gede-gede. Coba kalau ada guru Bu, gaji 8 juta sebulan. Ngajarnya semangat loh. Tapi kalau ibu jadi guru, nggak mungkin dapat gaji 8 juta sebulan. Nah, ibu jadi guru plus HNI. Jadi nanti bisa dapat 8 juta sebulan. Caranya gimana, Bu? Caranya segera jadi eksekutif. Nah, cara jadi eksekutif director itu, Bu, ibu minimal punya 18 orang manajer di Gen 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kurang 5 lagi. 18 aja, Bu. Dari segitu banyaknya orang yang ibu ketemu. Nah, tinggal ibu caranya adalah, memang Bu, orang sukses itu, kan saya udah ulang-ulang. Apa bedanya orang miskin dengan orang yang punya duit? Apa Bu bedanya? Orang miskin dan orang yang punya duit. Kenapa ya? Kenapa miskin? Jadi yang membedakan orang miskin dengan orang nggak punya duit mentalnya. Kalau orang miskin itu dia bilang gini, wah mobil bayarnya apa? Bisa Innova gitu. Wah seumur-umur aku akan duit bisa Innova. Mau gajiku mau ditumpuk, ditabung seumur hidup orang mau beli. Itu orang miskin. Tapi orang yang nggak punya duit, wah mobilnya biru harganya ya. Wah palingnya terlalu seket kayak. Memang sekarang saya nggak punya duit, tapi suatu saat nanti saya bisa beli. Kira-kira kalau ibu bilang mobilnya Mbak Ena itu murah, ada yang marah nggak Bu? Tapi karena mentalitas kita bilangnya mahal. Kalau dia mahal, nggak akan kebeli. Mentalitas Bu, mentalitas. Maka yang berubah itu mindset. Orang sukses itu tergantung mindset Bu. Yang berat itu adalah merubah mindset. Bayangkan, 1 on mindset itu diubah perlu 10 ton pendidikan. Jadi kalau hari ini mitra baru, pahamnya adalah jualan, ya ajarin jualan. Tapi jualan jangan semua produk Bu. Liar, tahu liar? Ini kata kunci marketing. Ini penting. Sebelum ibu menjual produk, ibu harus tahu pasarnya dulu. Ibu harus punya pasarnya dulu. Kalau Bu Nur Rohmah, pasarnya ibu guru, seusia Bu Nur Rohmah, itu nggak akan mungkin, mohon maaf saya bukan rendahkan ya. Itu kalau Bu Nur Rohmah saya ajarkan jual steam fiber. Tapi kalau Bu Nur Rohmah saya ajarkan minyak telon, kayu putih, bisa. Kayak gitu. Tinggal gimana caranya, Bu Nur Rohmah itu 1 bulan itu penjualnya mencapai 1.200 poin supaya jadi manajer. Gitu. Bu Evi ya. Bu Evi itu gaulnya sama ibu-ibu ini atau yang ibu high class. Sing gelangnya pakai sama. Maka kira-kira kalau ibu-ibu nawarin produk HNI yang cocok untuk ibu-ibu kalangan ibu apa?
Nah, deterjen. Lancar, Bu? Lancar, penjualannya lancar. Nah, berarti kalau gitu, maka gimana caranya Bu Evi ini stok barangnya supaya apa? Supaya tidak warawiri ke stokis. Contoh gini, dari Bu Evi ke Bu Murni berapa lama jalannya? Enggak, maksudnya rumahnya dekat nggak? Dekat. Itu kan cuma 6 menit. 6 menit. Tapi kalau mati 10 menit. Lumayan. Kalau Ibu 10 menit, Bu, 10 menit Ibu buat jalan, nawarin produk, itu lebih banyak yang lakukan. Makanya konsepnya Bu, Ibu stok dulu. Kayak orang jualan. Contoh, Bu Siti Rahayu, Bu Dwi, Melati. Jualan sayur. Pertanyaannya, jualan katalog atau jualan sayur aslinya, Bu? Coba kalau jualan katalog, Bu. Saya beli sayur kangkung. Esok ya, catat sih. Kapan melakukan? Nah, artinya adalah kalau 1.200 poin itu setara dengan 5 juta, Bu. Dan yang unik adalah kalau produk itu laku semua, habis, maka otomatis kan uangnya balik, kan? Di hari itu ada risiko, betul? Nggak ada. Kalau produknya habis, uangnya habis, itu salah siapa, Bu? Nah, kalau misalnya Ibu jual kopi Sevel, satunya untung berapa? 20.000. Ya? Kopi Sevel kan isinya 25 poin, kan? Kalau 1.200 butuh berapa kantong? 1.200 bagi 25 berapa anak-anak? Ini perasaan kok. Berapa, Bu? Hah? 48 kantong. Kalau 48 kantong, Bu, Ibu bagi 30 hari. Satu hari punya 2 toh? 2 kantong loh. Jadi Ibu itu kemana-mana cuma kan nenteng kantong Sevel 2. Ke pengajian, di sayur, ya gitu. Iya kan? Coba misalnya gini. Bu Evi beli sayur di tukang sayur, nenteng kopi Sevel. Terus Ibu pas milih-milih itu, Ibu tak taruh kopi Sevel di tukang sayur. Kira-kira takon, itu apa ini gitu? Ingat Ibu sekalian, kata kunci menjual itu, yang penting itu kita nge-branding dulu. Kita nge-branding, Bu. Bu Siti Rahayu ini brandingnya adalah tukang buah. Jadi kalau kita pengen beli buah, kalau beliau dekat pasti beli ke beliau ya. Bu Dwi Melati, Melati itu ya. Nah, namanya Dwi Melati. Kalau di sini kan Dwi Melati, oh. Itu brandingnya adalah tukang sayur. Bu Hikmah, brandingnya apa, Bu? Minyak wangi, parfum. Bu Murni lah, Bu Sri Sugiyarti, brandingnya adalah makanan jajanan pasar. Jadi kalau kita misalnya mau nyari sesuatu, kan kita tahu, oh ke Bu Sri kalau jajanan pasar. Kalau beli buku, beli pulpen ke Mbak Erna, kan gitu. Nah, yang penting itu branding dulu, Bu. Jadi nanti kalau orang butuh, tahu kemana nyarinya. Kalau kopi Sevel itu, Bu, Ibu nggak laku 2 tahun, masih aman nggak, Bu? Ya kalau nggak laku 2 tahun kebangetan, Bu. Jadi intinya gini, kalau satu kopi Sevel untung 20.000 kali 48, berapa untungnya? 960, ya. Bonus manajernya 290, 290. Berarti berapa? 1, sekian toh? Lumayan nggak? Lumayan. Nah, yang unik adalah Ibu sekalian, yang Ibu tawarkan produk itu kan mereka apa dicatat namanya? Catat namanya, nomor teleponnya untuk di follow up. Jadi saya ngomong gini jadi sehat lah. Jadi harus teriak-teriak buat sehat. Di follow up, dari saya gini, Bu Evi, pripun pakai kopi Sevel, sudah diminum belum? Enak toh? Kayak gitu. Enak. Nah, diminum 3 kali sehari, Bu, biar sehat. Nah, di kopi Sevel itu ada pasangannya. Apa itu pasangannya, Bu? MHS. Kopi Sevel buat di dalam, MHS buat di luar. Nanti Ibu cerangin MHS, maka lama-lama jadi loyal konsumennya.
Jadi itu ajarkan ke 18 orang. Karena kalau hari ini ibu-ibu kayak saya misalnya itu, oh nggak usah bisnis bu, nggak usah jualan bu, yang penting cerita. Itu kadang belum masuk, bener? Buat ibu-ibu yang baru gabung belum masuk. Tapi kalau ibu-ibu dapat tambahan penghasilan 1 jutaan, menarik nggak bu? Menarik. Nah, tinggal hari ini pasarnya ibu-ibu apa? Kalau pasarnya Mbak Erna bawa mobil, oh lebih gampang lagi. Paham nggih? Karena kalau semua barang ditawarkan, Bu, nanti bingung. Contoh, ibu bawa kopi sevel, bawa musik adara, extra food, semua dibawa. Lagi nawarin kopi sevel, orangnya nanya musik adara. Cerita musik adara. Lagi cerita musik adara belum selesai, tanya extra food. Bingung dia orang. Nah itu. Tapi kalau 1-2 produk, enak, fokus. Saya kalau dulu presentasi, Bu, percaya nggak percaya, saya cuma dulu bawanya lah Gamat sama Engreen. Karena memang produk itu doang. Yang kedua apa Bu? MHS. Saya kalau cerita MHS begini. Ibu sekalian, ini pengajian. Saya punya minyak ajaib, Bu. Ini minyak saya. Saya ini MHS aja gitu. Minyak saya itu luar biasa. Ada ibu-ibu kena air panas. Jadi kalau masak apa teko yang bunyi itu pas diangkat itu lepas. Cemplangnya itu lepas. Terus jatuhin kaki ke siang panas, mendidih. Panas loh. Nangis ya? Nangis. Lalu dibalurin MHS. Sampai habis 10 botol. Bekasnya itu, Bu, ya begitu dibawa 3 jam, itu enggak melepuh, enggak merah, langsung bisa jalan. Pernah Bu ngalamin? Kalau Ibu mau bukti, ada termos toh? Ada MHS toh? Yang berani ke sini. Kita siram pakai tangannya pakai MHS. Loh, dia ngebuktiin. Siram tangannya gini, siram 2 sendok pakai air panas, lalu kasih MHS. Dia tahu apakah melepuh atau tidak gitu loh. Merah atau tidak. Sudah praktek. Saya prakteknya enggak air panas, Pak. Anak kemarin jatuh itu. Nah, kalau ada cerita sendiri, itu ceritakan sendiri. Anak jatuh, berdarah, bocor. Nah, itu ingat, Ibu kalau pas ceritain gini, Ibu coba usahakan Bu dari dalam, pakai hati namanya. Pakai perasaan, jangan cuma menyampaikan. Beda kan, Bu? Beda sampai sekedar menyampaikan sama pakai perasaan. Beda. Makanya pakai perasaan. Nah, maka setiap pengajian itu minimal kejual 10, 12, 19. Padahal saya bawa cuma 6, yang lain inden. Saya bilang, Bu, ini minyaknya dari ujung kepala sampai ujung kaki bisa. Pertanyaannya, ini harga berapa, Bu? Gitu. Dia bilang 50.000, 100.000, 200.000. Enggak, saya hari ini cuma 4-5 aja. Dan saya cuma ada 6 botol. Langsung laris. Yang lain gimana Pak? Yang lain inden. Gitu. Itu paling presentasinya nggak nyampe setengah jam. Yang penting yakin. Makanya Bu, belajar ngomong di depan orang. Jangan hanya pintar ngomong di belakang orang. Kalau ibu-ibu ngomong di belakang orang pasti pintar. Tapi ngomong di depan orang. Kalau ngomongnya cuma 1-2 orang ini kan kayak ngobrol biasa bisa. Kan kalau di forum kayak gini kalau mau bisa Bu, nggak apa-apa, latihan terus Bu, nggak masalah. Toh begini, kita Bu, kita itu ngerjain itu kayak gitu, ngerjain itu nggak ada yang beli, nggak ada yang ini, nggak masalah. Toh nggak ada rugi loh. Tapi minimal kita punya pengalaman. Ya Ibu, saya baper ya. Saya tanya hari ini, Bu Dwi kan jualan sayur. Pertama kali jual sayur ada yang beli nggak Bu? 1-2 toh? Iya, sama. Butuh sekian sekali baru laris kan? Ya sama Bu. Makanya saya bisa ngomong begini itu karena saya mengerjakan rutin, sering. Sing penting sering. Supaya ibu-ibu kalau sering melakukannya, maka lanyah, pinter. Kayak ibu-ibu naik motor atau naik mobil.
Bu Sri dikasih kunci Mbak Erna, suruh mundurin aja. Kemarin Bu, mobil saya itu kan tak harem Bu, tak harem. Anak saya di belakang itu Askia tidur nggak pas, saya benerin. Harem itu kesenggol kaki, mobilnya mundur, tak rem nggak bisa karena mati kan. Nabrak tempat yang listrik, jeduk, langsung menyok, ya gitu. Saya bilang betul. Karena harus kalau mobil mati itu jangan pernah digelundungi. Nah motor gelundungi bisa ngerem, kalau mobil mati nggak bisa direm Bu, mati semua. Makanya kalau kita hari ini hari ini mau ahli kita harus rajin lah. Ya benar. Gitu ya. Itu bukannya anak itu udah pantas, udah hati, tapi nek sudah perlu masih keloid namanya. Keloid. Makanya kayak gitu harusnya diperban. Biar nggak nyemil. Ini kemarin pas jatuhnya itu teman tak kasih apa nih kok gamat sama MAS ada, cuman nggak saya perban soalnya kan udah ada terus saya WA dengan itu terus minta ini beli perban di luar baru saya perban, dari semalam nggak diperban Pak. Diperban. Kasih baik terus. Nah, penting Ibu sekalian, hari ini Ibu pasti sudah punya 6 jalurnya. Ini kalau Bu Puji baru gabung awal, udah punya kartunya belum Bu? Udah punya kartu HNI belum? Belum. Nah, segera daftar 30.000 untuk seumur hidup. Nanti bisa ngumpul sama ibu-ibu ini. Nah, Bu, ibu-ibu ini udah jinak-jinak semua. Udah gak liar, Bu, udah jinak-jinak semua. Jadi artinya kalau saya senangnya di itu karena Pak Bu bayar saudara. Ada pertanyaan Ibu sekalian? Lanjut. Jangan istilah ini deh. Ganggu konsentrasi. Iya, saya ngomong Pak. Oke. Ya, jangan. Ini tak jauhkan kan RPH-nya itu yang lansia untuk vaksin. Terus saya bilangnya yang lansia kan langsung ke atas. Takutnya nanti malah ada apa-apa saya kena. Nah, saya jatuhin lagi ke bidang kita aja dan dia. Ada yang nggak suka kalau ngomongnya, yang punya HNI itu kan menolakkannya. Itulah saya terus saya sih. Dan itu cuma aja sih kayaknya tuh kayak yang merasa gak enak sama yang makan. Di kampung saya yang vaksin itu hampir nggak ada yang mau. Itu bukan karena saya, tapi karena testimoninya itu serem-serem nggak ada yang berani. Masyarakat, bukan masyarakat. Ibu, bapaknya usia 60 tahun. Nggak ada yang berani. Ibu itu kemarin juga kemarin juga divaksin waktu puasa itu ini apa namanya 2 hari apa 3 hari badannya ini nggak enak gitu loh, nggak tahu kenapa pas imunnya turun apa gimana, katanya dan nanti ada vaksin kedua mertua kemarin juga divaksin, suruh nganterin saya di rumah. Sebenarnya saya udah cerita, tapi saya nggak berani jangan gitu loh. Soalnya kan ada adiknya yang kerja di puskesmas itu. Nah itu kalau vaksin keduanya itu
apa lebih parah apa gimana Mbak? Jadi Biar enggak gitu loh. saya bingung kalau saya ini ya. Khawatir gini, kalau saya nggak nyuruh vaksin, nanti khawatirnya HN itu nggak anti vaksin gitu loh. Yang penting adalah kalau bisa menghindar, alhamdulillah. Tapi kalau terpaksa harus vaksin, segera mungkin setelah vaksin itu dibekam di tempat yang divaksin. Di tempat yang di Ya. kalau teman saji itu kan itu bisa. Ya, bisa. Kalau minum MHS aja. Jadi, semua herba ini bisa untuk ngacung. Kemarin itu teman saya itu banyak sekali kalau sudah minum kalau temannya habis vaksin dia sebelum divaksin itu itu kalau ini kalau itu kan kalau sana bukan kan ya nggak tahu ada apa nggak pasti ada cuma kan bisa tahu kalau langsung disuruh minum MHS itu Ya nggak apa-apa. itu nanti bisa menetralisir. Kalau MHS nggak ketelan minumnya, yang lain aja. Kalau ketelan nggak apa? Kalau ya itu nggak bisa ya Pak? Bisa. Iya, bisa. Kalau ini bapaknya kan itu secara misalnya dia habis divaksin habis divaksin pulang langsung tak vaksin kan saya nggak tahu kalau pada juga vaksin saya nggak tahu kalau vaksin. Nah waktu pulang saya kasih istirahat ke sana. Alhamdulillah nggak apa-apa. Itu usianya berapa? Usianya 6 ke atas. Iya. 60 tahun. Lo geserkan apa dari vaksin? Sudah vaksin 2 kali. Yang pertama saya juga nggak tahu, tapi kan sudah saya kasih istirahat. Jadi minum ekstraknya. Oke, jadi ini Bu. Kalau bisa menghindar, alhamdulillah. Kalau tidak, ya begitu selesai dibekam atau diberikan herba. Herba yang ada di rumah. Berkomin habat kah, dipskua kah. Ya. Yang paling mudah gampang adanya MHS situasi. Kalau mau melahirkan wajib ya. Kalau di Semarang gimana ya? Temannya yang melahirkan Nanti memang tergantung dokternya. Tergantung dokternya. kalau di area Boyolali itu di semua rumah sakit itu wajib vaksin. Ya karena gini Bu, sekarang itu lahiran sendiri di rumah nggak boleh. Nah, di bidan aja nggak boleh apa? Kalau di sini belum. Apalagi yang sudah usianya sudah di atas 40. 30, 40. Istilahnya dimarahin sama bidan. Ini bus tua di anak. Yo sekian saya bisa lain tuh. Bidan ya harus ada kliniknya. Makanya ada ibu-ibu itu kepalanya udah nongol itu Bu, tetap lari ke rumah sakit. Karena nanti didenda itu. Oke, lagi. Jadi intinya adalah ibu untuk meningkatkan sistem imun itu harus bahagia. Bahagia Bu. Kata kunci bahagia adalah tahu nggak Bu? Apa Bu? Bersyukur dan berbagi. Kalau dapat sesuatu bersyukur, lalu dibagi. Makanya kalau ibu ini ada informasi ya ini bagus, ibu bagi semua orang biar orang senang. Jadi bersyukur dan berbagi Bu. Berbagi apa yang paling banyak Bu? Berbagi ilmu. Karena ibu-ibu hari ini saya orang yang senang berbagi ilmu. Senang berbagi ilmu Bu. Ya ilmu yang saya punya ya ilmu herbalis, bisnis. Supaya apa? Supaya ibu-ibu sekalian itu bisa menikmati hidup. Jangan gampang takut-takutin. Makanya saya kalau di rumah itu
pasta giginya saya pastikan tidak ada fluoride-nya. Karena fluoride itu berbahaya. Sabunnya saya pastikan tidak ada gliserinnya atau lemak hewannya. Deterjennya saya pastikan itu bisa untuk siram tanaman. Kopinya saya pastikan tidak ada kafein, aman buat lambung dan bisa diminum anak-anak. Nah, hal inilah semua itu sediain. Nanti kalau ada mie goreng, Bu, bahagia luar biasa. Jadi sebentar lagi, Sal. Kita itu makan mie goreng tapi nggak takut keracunan gitu. Nah, makanya Ibu sekalian, ini yang sudah SM up. Yang udah SM up siapa? Bu Pur berapa, Bu? SM-nya? SM. Bu Murni, SM-nya Bu Pur berapa? Dilihat aja Bumul itu sudah berapa omsetnya, akumulasi grup setelah bergabung. Kalau Bumul udah 3.000 poin, di atasnya Bumul di TP 100 manajer. Iya. Jadi gini Bu, contoh saya punya mitra Bu Dwi Melati, terus Bu Siti Rahayu, terus generasi 3-nya Bu Nur, Bu Hani, Bu Mulyani, Bu Pur. Bu Pur itu ternyata akumulasi poinnya udah 3.000. Generasi ke-6. Maka Bu Mulyani TP 100, Bu Hani 100, terus Bu Siti Rahayu 100, Bu Siti Rahayu 100, Bu Dwi 100, maka semua manajer. Itu. Nah, kalau di bawahnya di Bu Mulyani itu lihat akumulasi omsetnya. Kalau udah 3.000, tinggal TP 100 penting manajer. Nggak apa-apa, kan pangkat itu tidak turun. Iya, makanya di atasnya Bumul itu tambah TP 100. Langsung manajer. Ya. Itu strateginya gitu, Bu. Jadi itu aku dari SM. Yes. Enggak syukuran, Bu. Naik pangkat dari senior manager. Manajer yang senior. Nah, yang udah SMA itu kalau TP-nya 1.000, maka bonus RKJ-nya itu kali 6. Saya bonus RKJ itu kan biasa TP 600, kan kali 3 itu 2,5. Kalau saya hari ini TP 1.000, maka bonus RKJ saya dari 5 juta. Nah, itu bisa pakai merchant, ini merchant. Kayak misalnya minyak goreng itu kan ada, itu cuci piring itu ada. Itu bisa ya. Mungkin itu ada lagi pertanyaan? Cukup? Untuk manajer itu bisa TP pribadi 1.200 sendirian. Langsung. Sebulan 1.200 langsung manajer. Yes. Jadi jualan aja. Di awal itu jualan. Jadi cara jualan itu lebih enak karena begitu jualan Ibu dapat untung hasil. Jadi untuk harian. Yang kedua, Ibu punya pasar. Nah, orang-orang yang Ibu mereka beli itu di follow up. Kalau Ibu dapat 1.200.000 misalnya dari HNI, kira-kira kalau teman-teman Ibu diajarin mau nggak? Mau. Modalnya piro? 5 juta. Jadi stokis itu. Produknya apa? Produknya sing kira-kira pasarmu apa? Kalau pasarnya itu ketemu TK, anak TK, extra food, MHS, Disqua gitu. Jadi kalau stokis Bu, usahakan jangan yang diabestrak, ginestrak. Itu suwi jualin. Kecuali kalau sudah mulai banyak mitra. Saya cepat banget Boleh ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Kalau di HNI Ibu ada MHS, bisa minum MHS. Kalau ada zaitun, bisa minum zaitun. Di ada semua. Nah, itu diminum aja. Kopi sevel itu diminum nggak apa-apa. Itu nanti dia bisa detoksifikasi pasca vaksin. Siap. Kopi sevel. Oh, kenapa? Yang di rumah ada, Bu. Nah. MHS. Ya. Ya, diminum. Sekarang saya di Kartosuro. Iya. Iya. Amin. So ya. So gitu, Bu ya. 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 Itu sebentar itu dulu. Ya, sama-sama. Salam. Dari Singapura, nak makan. Bahasanya Melayu. Nah, kalau sana wajib. Oke, saya lihat ada pertanyaan. Dwi mah ada tambahan? Monggo. Ini belum ngomong saya buka. Oh iya Pak, itu kalau anak kecil umurnya kan baru mobil. Kalau lagi makan itu kan prosesnya BAB cepat makan. Menu makanannya. Berarti itu makanannya kemarin baru keluar sekarang. Ya nggak mungkin makan langsung keluar, Bu. Makanan yang kemarin baru keluar. Ya kalau anak kecil memang begitu. Yang lagi? Cukup? Nggak mungkin, Bu. Itu yang keluar itu yang kemarin. Dari mulut sampai ke anus itu 14 jam. Oke, cukup, ya. Terima kasih ibu-ibu yang sudah menyimak di Zoom. Ada Bu Astuti, Pak Ahmad Khairuddin, Bu Ois, Om Ana, Bu Karsih, Bu Listi, Bu Liza Hidayah Islam, Pak Nazwar, Bu Niswati, Siti Khalifah, Bu Sri Dayatmi, Sunan Kalijaga, Susi Sulistiana, Bu Tumayyah, Bu Maya, Umi Khomsa, dan Winarsi. Itu mungkin, terima kasih. Nanti setelah ini ngobrol santai. Kita tutup sama-sama dengan baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim.
Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.